Oke, kembali dengan filsuf kita. Beliau lulusan bachelor UGM, master UGM. Sekarang kita mau bahas dulu pandangan filsafat sama teologi nih. Kalau manusia itu pasti mati, untuk apa dia hidup? Oke. Lalu apakah pertanyaannya, apakah Anda bisa memilih saat hidup? Kan gitu. Pada saat kita lahir dalam konteks hidup, kan kita nggak bisa memilih. Kita menerima sesuatu yang, kita tiba-tiba hidup gitu. Mungkin kesadaran itu kalau manusia bisa jadi dia di umur-umur tertentu, ya kan? Kan kita kadang lupa ya umur setahun 2 tahun apakah kita punya daya ingat soal itu. Tapi apakah kita bisa memilih soal kita hidup apa tidak waktu itu? Kan tidak. Itu seperti pertanyaan apa kita bisa memilih orang tua kita siapa, kita tidak gimana, kan kira-kira gitu. Oke. Itu belum lari soal untuk apa kita hidup kalau nanti mati. Kita nggak bisa memilih bahwa kita itu hidup. Ya. Mati pun kita hasilnya nggak bisa memilih. Nggak bisa memilih. Nggak bisa memilih. Bahwa orang bisa bunuh diri, bisa. Ya. Istilahnya dia punya sisi otoritas pengen melakukan itu. Tapi memang dalam konteks tertentu itu kan kesadaran itu memang sudah ada, dia sadar itu ya, dia punya daya ingat itu, dia bisa mikir. Tapi di kasus itu kasus tertentu ya, kesadaran. Kalau kita tidak memilih bunuh diri, maka kita nggak tahu kematian itu kapan kan? Yeah. Seperti tadi itu soal hidup. Maka tapi bunuh diri ini itu fenomena tersendiri. Dia kematian dia ini titik tertentu bisa jadi itu otoritas dia, otoritas untuk melakukan. Tapi kalau itu dikatakan soal keyakinan, tapi apakah pas mau yang menyabut nyawanya itu, apakah dia punya otoritas itu? Maksud Anda tadi pertanyaan, kalau kita tahu mati, untuk apa kita hidup? Akhirnya ya kita mati gitu. Akhirnya ada opsi bunuh diri. Opsi bunuh diri, tapi itu bukan menjawab pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan tadi kan untuk melihat begini loh. Untuk apa kita hidup kalau kan mati ya? Iya, kita tahu pasti yang hidup pasti ya kan mati. Terus untuk apa kita hidup? Dari filsafatnya, filsafatnya. Ya, pertanyaannya itu saya balikkan yang tadi itu. Kita itu nggak tahu soal kehidupan itu. Kita kan nggak memilih itu. Tiba-tiba kita hidup ya. Apa kita bisa memilih? Kan nggak bisa, nggak memilih untuk hidup. Berarti kita dilahirkan di mananya saja, orang tanya siapa kita kan nggak. Berarti pada titik ini pada tumpuan ini teologi lebih berperan. Teologi bisa aja lebih berperan. Sebenarnya nggak ada masalah soal teologi lebih berperan dengan filsafat atau apa. Sebenarnya filsafat juga nggak melarang teologi. Teologi juga tidak melarang filsafat. Ya, ini dua sudut pandang antara teologi dan filsafat ya. Jadi tidak pernah bisa tidak memilih kan lahir di mana, besar di mana, dalam identitas apa, wilayah mana, dan dalam teologi kita mengatakan itu kehendak Tuhan yang menetapkan. Bagaimana filsafat? Nah, pada saat Anda percaya bahwa itu kehendak Tuhan, dari mana Anda tahu itu kehendak Tuhan? Itu seperti yang Anda sampaikan bahwasanya agama itu diimani. Karena lebih ke trust ya. Lebih ke, tapi pada saat bertanya kenapa kok Anda tahu itu Tuhan, itulah pertanyaan kritis atau pertanyaan filsafat dijawab teologi. Kan, dan kita tahu karena Anda percaya, ya udah percaya aja. Nggak ada istilahnya orang mau jangan pernah ya. Kacamata kita mempertanyakan bahwa pada saat orang yang berteologi akhirnya dia bertanya dan akhirnya
mengingkari keimanan itu bisa jadi. Iya kan? Karena yang dia pakai cara berpikirnya. Ini bukan dikotomi itu sama-sama ideologi, tapi cara berpikir seseorang. Mau dia latar belakang ideologi atau apa, tapi pada saat dia merasa kok aku apa sih membuat aku kok ini apa diimani apa karena apa tadi di keimanan tadi ya soal Tuhan itu kepercayaan karena kepercayaan soal Tuhan. Tapi dari mana Tuhan itu tiba-tiba muncul gitu? Kesejarahan ada kitab macam tadi. Jadi seandainya ada yang berkata seperti ini, tertawakan yang hidup ya pasti coba kita hidup untuk berpikir kritis. Kira-kira begitu apakah terterima oleh kaum filsafat? Gimana? Maksudnya? Nah, semua yang hidup pasti akan mati kan? Ya. Untuk apa kita hidup? Agar kita bisa berpikir kritis. Ya, enggak juga. Saya melihatnya enggak. Pada saat orang hidup itu belum tentu dia tiba-tiba berpikir kritis. Kesejarahan manusia tiba-tiba belum juga dia. Orang hidup itu belum tentu berpikir ya gitu, berpikir kritis. Iya, orang bayi itu hidup kan, dia juga belum tentu langsung berpikir kritis. Iya enggak? Iya. Iya kan, dia butuh proses. Pada saat berproses dia observasi istilahnya mungkin udah itu baru dia baru menanyakan diri sendiri, kok saya di sini ya, kok saya sendiri ya, kok saya ini siapa sih orang-orang di sekitar saya? Itu fase dia mulai berfilsafat. Saat dia mulai mempertanyakan fase dia mulai berpikir. Jadi filsafat itu kan berpikir kritis. Berpikir itu belum tentu juga berpikir kritis. Iya. Tapi pada saat berpikir kritis itu kan filsafat memegang peran. Kira-kira itu. Sejauh apa sih kritis filsafat itu maksudnya kepada teologi? Atau pada ilmu lain atau ya, pada kehidupan? Sejauh apa? Ya nggak ada batasnya. Saya melihatnya nggak ada batas dalam arti harus ini enggak. Orang pada setiap berpikir mungkin di luar kepakeman ya itu kebebasan lah secara prinsip orang karena kadang di teologi atau mungkin di apa tempat-tempat tertentu mungkin berpikir bebas saja dilarang gitu. Iya. Gitu loh. Pada saat orang mau berpikir bebas saja dilarang. Apalagi nah itu jadi masalah apalagi berpikir kritis dalam konteks tertentu apalagi ini merusak sistem kemapanan tatanan apa aturan ketentuan ini bahaya kan gitu dalam kaca. Filsafat itu berbahaya bagi orang yang merasa merusak atau membuat istilahnya dirinya dalam konteks tertentu dirinya itu bukan dia yang berubah tapi orang-orang yang merasa terganggu ya dia akan melihat ini berbahaya. Sekarang melihat orang yang punya istilahnya otoritas luar biasa di agama organisasi tiba-tiba mempertanyakan otoritas dia mempertanyakan posisi dia kan bahaya itu bagi dia. Oh ini mengganggu kemapanan ini bahaya singkirkan aja ya kadang gitu dan itu berlaku dalam arti praktek-praktek menyingkirkan orang-orang yang berpikir kritis itu ada gitu ada ya ada buktinya ada buktinya berfilsafat berpikir kritis itu beresiko ya beresiko karena yang memegang ancaman itu orang yang beragama tadi tuh. Kali ini konteksnya berarti ya, orang beragama lebih berbahaya daripada orang berfilsafat. Nah, itu kan dalam konteks kan ya. Apa kacamata teologi orang-orang yang berteologi. Bagi orang-orang yang berfilsafat ya, apa sih bahayanya berpikir biasa aja, ya kan? Berpikir itu hal yang sebenarnya sangat
apa ya, boleh karena natural. Orang akan bertanya sesuatu. Anak kecil itu udah dilatih untuk bertanya. Kenapa kok gini? Kenapa ini? Gitu. Secara prinsip dia sebenarnya udah bibit-bibit untuk bertanya hal-hal prinsip, tentang kok bertanya hal kemapanan, kok nggak boleh gini? Kenapa? Kan gitu. Dan ketika anak itu bertanya dalam filsafat itu kan, Jangan. untuk apa dan mengapa saya hidup? Maka jawabannya secara filsafat, Loh, tergantung. Kalau itu sebenarnya kalau filsafat ngapain juga gitu. Tergantung. Itu kan yang bertanya orang-orang teologi mestinya. Iya kan? Itu sebenarnya pertanyaan orang teologi untuk menguatkan iman kira-kira. Aslinya. jadi iman kita semakin dikuatkan. Untuk itu teologi dan filsafat menjadi sahabat yang baik ya. Mempertanyakan dan saling. Ya itu tadi tergantung ya. Jadi filsafat itu dua sisi. Dia bisa menguatkan, bisa mengikis. Itu tergantung. Hati-hati. Kita pakai yang menguatkan. Terima kasih. 11 menit.